Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan kembali lagi untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tema A, indahnya kebersamaan, dengan subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Untuk hari ini kita akan mempelajari dua muatan pembelajaran, yakni muatan pembelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Untuk sesi yang pertama ini, Ibu akan menjelaskan muatan pembelajaran PPKN serta tugasnya. Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Negara Indonesia terdiri atas berbagai macam keberagaman. Namun, masyarakat Indonesia tetap dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Keberagaman tersebut harus kita syukuri karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kerjasama adalah istilah yang sederhana, namun besar manfaat dan dampaknya bagi kehidupan kita. Kerjasama diartikan sebagai sebuah hubungan kesepakatan untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Jadi, kerjasama ialah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau juga lebih agar bisa mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan sudah disepakati secara bersama. Ada beberapa manfaat kerjasama dalam keberagaman, yaitu 1. Menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme. 2. Munculnya ide-ide kreatif dari tiap-tiap anggota. 3. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Berikut ini contoh kerjasama yang dilakukan di masyarakat. Contoh yang pertama, anak-anak bisa lihat di sini ada gambar masyarakat sedang memperbaiki masjid atau tempat ibadah, ya. Gambar yang kedua, di sini anak-anak bisa lihat ada gambar warga yang sedang melakukan ronda atau jaga keamanan. Gambar yang ketiga, di sini ada gambar warga yang sedang membersihkan jalan kampung. Contoh kerjasama berikutnya adalah contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Kita
bisa lihat di gambar yang pertama, ini biasa yang sering kita lakukan bersama keluarga kita di rumah, yaitu membersihkan rumah secara bersama-sama. Kita berbagi tugas ya. Ada yang menyapu, ada yang melap kaca, ada yang membersihkan meja, ada yang mengepel dan lain sebagainya ya. Gambar yang kedua ini pun merupakan contoh kerjasama yang biasa kita lakukan di rumah. Biasanya kalau untuk anak perempuan suka membantu ibunya memasak di dapur ya. Jadi masak bersama. Yang ketiga adalah contoh kerjasama yang dilakukan di sekolah. Gambar yang pertama kita bisa lihat di sini adalah ada sekelompok anak yang sedang melakukan diskusi atau kerja kelompok. Gambar kedua, sekelompok anak yang sedang membersihkan ruang kelas. Mereka saling berbagi tugas. Ada di sini kita lihat ada yang menghapus papan tulis, ada yang membersihkan meja, membersihkan kaca dan menyapu lantai. Itulah 3 contoh kerjasama anak-anak ya. Contoh sikap menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. 2. Menghargai kepercayaan yang dianut sesama. 3. Menolong sesama dengan tulus tanpa membeda-bedakan. 4. Tidak menonjolkan suku, budaya, atau kepercayaan sendiri. 5. Menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak sendiri. 6. Mau berteman dengan siapa saja tanpa membedakan. 7. Menghormati adat dan budaya orang lain. 8. Berperilaku sopan kepada orang lain. 9. Membangun sikap rukun kepada keluarga, teman, dan tetangga. Menghargai keragaman sosial sangat penting bagi kita karena agar tidak terjadi konflik dan tetap bersatu, juga tidak terpecah belah. Baiklah anak-anak, untuk muatan pembelajaran PPKN cukup sekian dulu materinya. Lalu ibu minta tolong kepada anak-anakku solih-solihah untuk mengerjakan tugas latihan Ayo Berlatih di halaman 101 nomor 1 dan 2. Untuk yang nomor 1, ibu guru minta tolong kepada anak-anakku yang solih dan solihah untuk menuliskan 2 contoh kerjasama di lingkungan masyarakat ya. Silahkan anak-anak ibu guru tuliskan 2 contohnya kerjasama di lingkungan masyarakat. Lalu yang nomor 2-nya, coba anak ibu guru lihat di buku ada gambar A dan gambar B. Menurut kalian, coba tuliskan manfaat dari melakukan kerjasama seperti pada gambar di atas tersebut ya. Jadi anak ibu guru diminta menuliskan manfaat
melakukan kerjasama itu apa? Ya, baiklah anak-anakku, terima kasih. Anak-anakku yang soli dan solihah, sekarang kita akan lanjutkan ke sesi 2, tema A, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Adapun ciri-ciri dari gagasan pokok itu adalah 1. Mendominasi bahasan dalam paragraf. Ya. 2. Topik utamanya bisa dijelaskan secara terperinci lewat kalimat-kalimat penjelas. 3. Jika berdiri sendiri dalam satu kalimat, maka kalimat tetap memiliki arti yang jelas. 4. Jika letaknya di akhir paragraf atau yang biasa disebut paragraf induktif, maka biasanya ditekankan dengan kata kunci seperti sebagai kesimpulan. Oleh karena itu, yang terpenting jadi. Itulah 4 ciri-ciri dari gagasan pokok. Gagasan pendukung adalah penjelasan atau uraian yang berisi informasi tambahan dari gagasan pokoknya. Penulisan gagasan pendukung harus ditulis secara runtut sehingga dalam satu paragraf akan bersifat koheren. Maksud antara kalimat satu dengan yang lain menjadi sinkron atau saling berkaitan. Ciri-ciri dari gagasan pendukung itu sendiri adalah 1. Berada dalam kalimat-kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. 2. Kalimatnya bisa berupa contoh, data, kronologi kejadian, atau uraian lainnya. 3. Karena sifatnya yang rinci dan khusus, jika gagasan pendukung berdiri sendiri dalam satu kalimat, maka kalimatnya tidak bisa mencerminkan keseluruhan isi paragraf. Baiklah, berikut ini Ibu memberikan satu contoh bacaan yang nanti akan kita coba cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Baiklah, Ibu akan membacakan bacaan yang berjudul Kerjasama dalam Tradisi Siwali Pari. Pada zaman dahulu, warga suatu suku biasanya membangun sebuah rumah adat secara bergotong royong. Misalnya pada pembangunan rumah panggung kayu khas suku Bugis. Seiring berjalannya waktu, rumah adat mulai digantikan dengan rumah yang lebih modern. Akan tetapi, sikap kerjasama dalam pembuatannya masih tetap terjaga hingga saat ini. Seperti tradisi gotong royong di suku Mandar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Gotong royong di suku Mandar terlihat saat warga membangun kapal atau rumah.
warga dari beragam latar belakang sosial budaya bekerja sama mengangkat sebuah rumah panggung atau kapal yang beratnya dapat mencapai puluhan ton. Para warga bekerja sama dengan sukarela tanpa menerima upah. Pemilik rumah atau kapal hanya menyuguhkan makanan dan minuman manis seperti cendol atau bubur kacang hijau. Sang pemilik rumah biasanya mengumumkan pelaksanaan pemindahan rumah panggung ini melalui alat pengeras masjid atau gereja. Warga pun langsung berdatangan untuk membantu. Tradisi ini biasanya diadakan pada hari Jumat yang dianggap sebagai hari kesetiakawanan sosial, hari gotong royong maupun hari Siwali Pari. Tradisi Siwali Pari dalam bahasa Mandar memiliki arti kebersamaan dan tolong-menolong. Tradisi ini terus dilestarikan oleh masyarakat secara turun-temurun. Hal ini dilakukan agar semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat tetap terus terpelihara. Bacaan di atas terdiri dari 4 paragraf. Untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah membangun rumah adat secara bergotong royong. Gagasan pendukungnya terdiri dari yang pertama, misalnya pembangunan rumah panggung kayu khas suku Bugis. Kedua, seiring berjalan waktu, rumah adat mulai digantikan dengan rumah modern. 3. Sikap kerjasama masih tetap terjaga hingga saat ini. 4. Seperti tradisi gotong royong di suku Mandar. Untuk paragraf yang kedua, gagasan pokoknya adalah warga suku Mandar gotong royong membangun kapal atau rumah. Gagasan pendukungnya adalah yang pertama, warga dari berbagai latar belakang sosial budaya bekerja sama untuk mengangkat rumah panggung atau kapal yang beratnya mencapai puluhan ton. Yang kedua, warga bekerja sama tanpa menerima upah. Ketiga, pemilik rumah menyediakan makanan dan minuman manis. Paragraf 3, gagasan pokoknya adalah pemilik rumah mengumumkan pemindahan panggung melalui alat pengeras masjid atau gereja. Gagasan pendukungnya adalah yang pertama, warga berdatangan membantu. Kedua, kegiatan ini biasanya diadakan pada hari Jumat. Paragraf 4, gagasan pokoknya adalah arti tradisi Siwali Pari. Gagasan pendukungnya yang pertama, tradisi dilestarikan oleh masyarakat secara turun-temurun. 2. Agar semangat gotong royong dan kebersamaan tetap terpelihara. Materi untuk pembelajaran bahasa Indonesia sudah selesai. Sekarang ibu guru minta tolong kepada anak
soli dan solihahku untuk mengerjakan tugas latihan Ayo Berlatih pada halaman 112 nomor 3. Di sini ada bacaan. Silakan anak-anakku baca dengan baik dan saksama. Lalu nanti anak ibu guru silakan buat gagasan pokok dari tiap-tiap paragraf dan gagasan pendukung dari tiap-tiap paragraf, ya, seperti yang tadi ibu contohkan. Setelah itu anak ibu guru membuat ringkasan dari teks tersebut, ya. Silakan anak-anak ibu guru kerjakan dengan baik tugas-tugasnya. Setelah anak ibu guru selesai mengerjakan tugasnya, silakan anak ibu guru kirim ke wali kelasnya masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi anak-anakku, pembelajaran hari ini ada 2 ya. Satu tadi adalah muatan pembelajaran PPKN dan yang kedua pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan anak ibu guru kerjakan tugas-tugasnya yang sudah ibu tugaskan. Setelah selesai, silakan anak ibu guru kirimkan ke wali kelasnya masing-masing, ya. Baiklah, kita tutup dengan doa ya untuk pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilau warzuqna tinabahu. Amin. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.